Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya Fikri Rizkulo dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah kali ini aku mau ngebawain materi yang berjudul Ether Channel. Nah submateri pada kita materi kali ini yaitu yang pertama ada pengenalan Ether Channel, protokol Ether Channel, konfigurasi LACP, konfigurasi PAGP, dan yang terakhir konfigurasi Ether Channel Layer 3. Yang pertama, pengenalan Ether Channel. Jadi, Ether Channel itu adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik atau port Ethernet menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi, ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Jadi itu kita tuh akan menggabungkan 3 buah kabel menjadi satu. Tapi secara fisik tetap ada 3 kabel, cuma secara logisnya satu kabel. Gimana tuh caranya? Nanti bakal kita pelajari. Fungsi Ether Channel itu yang pertama itu menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Kemudian redundansi atau ketahanan koneksi karena jika salah satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Karena kan ada banyak link fisiknya, ada 3, walaupun secara logisnya dibikinnya 1. Trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC, IP, maupun protokol. Yang keempat itu menyederhanakan manajemen karena semua port yang terhubung hanya dianggap satu interface logis. Jadi, konfigurasi hanya dilakukan pada satu logical interface saja, misalnya port channel. Nah, kemudian protokol yang ada pada Ether Channel itu yang pertama ada PAGP atau Port Aggregation Protocol. Jadi di sini tuh misalkan kita tuh punya switch 1 dan switch 2 nih. Dia tuh akan memiliki 2 jenis, desirable atau auto. Desirable itu aktif bernegosiasi untuk mengirim dan menerima paket PAGP untuk membentuk Ether Channel. Selanjutnya auto yaitu pasif bernegosiasi. Jadi dia tuh hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Jadi di sini tuh misalkan ada 2 switch, maka satu switch itu berperan sebagai desirable, satu lagi berperan sebagai auto. Ini kombinasi yang bekerja, yaitu desirable dengan desirable, karena mengajak dengan mengajak, kemudian desirable dengan auto, karena yang satu mengajak, yang satu menunggu diajak, sedangkan yang auto dengan auto itu tidak akan membentuk Ether Channel karena keduanya pasif, karena saling diam kan. Nah yang kedua, ini tuh ada LACP, atau Link Aggregation Control Protocol. Nah kalau di sini dia nama sebutannya itu adalah aktif dan pasif. Yang aktif itu seperti namanya aktif bernegosiasi, mengirim dan menerima LACPDU untuk membentuk Ether Channel. Sedangkan pasif hanya menunggu LACPDU dari sisi lain. Kombinasi yang bekerjanya itu aktif dengan pasif. Sedangkan pasif dengan pasif tidak akan terbentuk. Nah, di sini tuh ada yang namanya LACPDU. Kalau di bagian LACP, apa sih LACPDU itu? Nah, LACPDU itu atau Link Aggregation Control Protocol Data Unit adalah frame atau paket data khusus yang dikirim antar perangkat, misalnya antar switch, untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ether Channel atau Link Aggregation secara otomatis. Di LCPDI itu adalah unit datanya untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ether Channel. Itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini mari kita coba untuk mengkonfigurasi atau mempraktikkan protokol Ethernet di Cisco Packet Tracer. Yang pertama gini aku udah nyiapin 2 buah switch, kemudian mau aku sambungkan sebanyak 3 kali teman-teman. 2, 3. Udah, kemudian kita percepat. Nah di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, maka bakal ada 2 kabel itu yang nggak nyala warna-warni gini. Kenapa? Karena biar nggak terjadi yang namanya looping teman-teman. Jadi 2 kabel ini tuh di blocking. Looping itu adalah udah kita pelajari sebelumnya, yaitu paket data itu hanya muter-muter di dalam jaringan gitu sampai dan berhenti sampai si switch-nya itu nge-hang. Nah, maka dari itu ini dia fungsi dari si Ether Channel biar si kabel ini tuh tetap nyala. Yang pertama ini aku udah matiin ini teman-teman yang ada di preference.
Yang always show port labels ini udah aku matiin. Seperti ini. Nah, langkah pertama, mari kita coba untuk mengkonfigurasi yang PAGP dulu. Kita masuk ke switch. Ini, kemudian ini kita masuk ke global configuration. Udah, kemudian kita ketikkan ini dulu, do show cdp nih. Nah, ini ya kak teman-teman buat ngeliat si kabel apa aja sih, port apa aja yang terhubung ke sini. Nah, kalau udah kita tahu kan itu 1 sampai 3. Kita interface range EVA 01 sampai 3. Nah, kalau udah kita terang dulu switch port mode terang. Seperti ini teman-teman, enter. Nah, udah. Kalau udah kita ketikkan channel group. Kemudian kita tanda tanya dulu. Nah, jadi channel group ini kita bisa milih ya teman-teman dari angka 1 sampai 6. Kita coba channel group 1 ya, ini. 1. Kemudian kita ketikkan mode. Tanda tanya lagi. Nah, ini modenya itu yang tadi ya, ada aktif, auto, desirable, on, passive. Kan kita mau belajar PAGP, berarti modenya itu antara desirable atau auto ya. Kita ketikkan aja, kita coba yang ini tuh desirable. Update-nya teman-teman. Kalau udah kita enter. Nah, udah, sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi yang sebelah sini. Enable config konfigurasi terminal, kemudian seperti tadi do show cdp nih. Nah, ini 1 sama 3 sampai 3 juga ya teman-teman, sama. 01 sampai 3. Switch port mode terang. Enter. Kalau udah kita channel group 1 harus sama ya teman-teman channelnya. Kemudian modenya kita kebalikan dari desirable berarti auto. Udah teman-teman, sekarang kita coba percepat. Nah, lihat, bisa kalian lihat teman-teman di sini semua portnya itu udah menyala. Udah hijau semua. Sekarang kita coba untuk nambahin PC. Nah, udah seperti ini. Sekarang kita coba ini percepat. Kemudian kita coba masukin IP teman-teman. Misalkan IP-nya itu 192.168.1.1. Udah seperti ini. Ininya subnet masnya default aja. Satunya juga ini kita masukin IP. Ini 2. Nah, udah ya teman-teman seperti ini. Sekarang coba kita mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1. Nah, bisa kalian lihat di sini ya teman-teman, successful. Nah, berarti ini emang 3 kabel ini tuh nggak mengganggu banget. Malah kalau dalam kehidupan nyata, itu dia bisa mempercepat si ininya teman-teman, kecepatan mengirim paket data. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk mengkonfigurasi yang bagian LACP teman-teman. Di sini kita tambahkan lagi sebuah switch di sini dan sebuah PC. Kita sambungkan teman-teman. 1, 2, 3. Udah disambungkan ke bawahnya. Sekarang kita coba percepat. Ini juga sama ya teman-teman, ada 2 port yang terblokir jalurnya. Sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi yang bagian sini dulu. Nah, ini exit dulu aja, terus kita do show cdp nih. Nah, ini yang tadi teman-teman yang bagian 1 sana itu udah berubah ya tulisannya itu jadi port 1 nih. Sedangkan yang belum dikonfigurasi Ether channel masih berbentuk port 5 sampai 7 teman-teman. Kita masukkan interface range FA
05 sampai 7. Kemudian switch port mode terang. Kalau udah kita masukkan channel group. Grupnya berarti tadi 1, sekarang 2 ya. Sekarang 2, kemudian mode. Modenya kita pilih berarti yang tadi tuh, kalau yang LACP berarti kan aktif dan pasif ya. Kita pilih yang satu, yang tengah mungkin yang aktif. Karena udah, kalau udah yang sebelahnya kita kerjakan juga. Enable config interface. Oh ya, to show CDP nih 1 sampai 3 ya teman-teman. Interface range FA 01 sampai 3. Switch port mode RAM. Kalau udah channel group 2. Kemudian yang bagian ini pasif. Oh, maaf teman-teman. Tinggalan channel grup 2 mode pasif. Nah, udah teman-teman. Ini masih orange, kita percepat dulu. Ini udah nyala ya teman-teman semuanya. Udah berhasil nyala, sekarang kita coba masukin IP juga di bagian yang PC2 ini. Ini 3 and 3. Yang udah sekarang kita coba untuk mengirimkan paket dari PC2 ke PC1. Nah, bisa kalian lihat di sini juga successful ya teman-teman untuk mengirimkan paket. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba untuk membuat Ether channel layer 3. Nah, sesuai namanya layer 3 berarti kita harus menggunakan switch layer 3 teman-teman. Nih. Kita pakai yang ini. Ini tuh 2. Nah, kita sambungkan portnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sama seperti yang server layer 2 ini. Dia juga berbentuk warnanya itu jadi oranye teman-teman. Sekarang kita coba untuk sini. No aja. Enable config do show CDP ini. Ya teman-teman. Nah, kalau di switch layer 3 ini dia tuh nggak ada penulisan port berapanya ya. Dari itu kita harus nyalakan lagi di bagian sini. Ini always show port labels. Nah, biasanya kita lihat di sini. Ini portnya itu 1 sampai 3 ya teman-teman, dua-duanya. Kemudian kita kita coba untuk interface range FA 01 sampai 3. Switch port terang. Nah, teman-teman, kalau di switch layer 3 itu kita perlu mengetikkan encapsulation .1q seperti ini teman-teman. Kalau udah kita enter, baru kita bisa switch port mode terang. Nah, udah baru selanjutnya channel group. Berarti ini grup ya. Grup 3 coba ya, grup 3. Kemudian mode. Nah, teman-teman, kalau misalkan di switch layer 3 itu hanya ada satu mode, yaitu on. Di enable Ether channel only. Jadi di switch layer 3 itu cuma ada satu mode, cuma bisa satu mode. Jadi kita ketikkan aja on. Udah ya teman-teman, kemudian kita ketikkan juga konfigurasi di switch sebelahnya. No. Enable config interface range F1 01 sampai 3 switch port terang encapsulation .1q. Maaf teman-teman, kemudian enter. Kalau udah switch port mode terang. Yang terakhir channel group 3 sama seperti yang tadi, yang sebelah mode on. Udah teman-teman, masih ini orange, kita percepat dulu. Nah, sini bisa kalian lihat ya warnanya udah hijau. Udah hijau seperti ini teman-teman. Kita coba untuk tambahkan PC.
kemudian masukkan IP dengan 2/4. Udah. Ini udah ya teman-teman. Kemudian kita coba percepat. Nggak usah. Coba kirimkan paket. Successful ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja penjelasan aku untuk materi Ether Channel kali ini. Semoga kalian paham ya. Maaf kalau misalkan banyak kurangnya. Dadah teman-teman.